Hakim-Hakim pasal 6 ayat ke-6 dan ayat yang ke-24. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Saya memberikan tema khotbah hari ini, di tengah kesulitan berserulah kepada Tuhan, karena Tuhan itu keselamatan. Amin. Di tengah kesulitan berserulah kepada Tuhan, karena Tuhan itu keselamatan. Kita tahu tidak ada satu manusia yang tidak menghadapi kesulitan. Bangsa Israel yang disertai Tuhan luar biasa, dengan kuasa dan mujizat yang besar, yang luar biasa, itu pun mereka menghadapi kesulitan. Tetapi di tengah kesulitan itu, bangsa Israel berseru pada Tuhan. Amin. Di tengah kesulitan itu mereka berseru pada Tuhan. Dikatakan sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Di tengah kesulitan kita harus belajar berseru pada Tuhan. Pertanyaannya, di antara kita ini ada yang mengalami kesulitan atau tidak? Kita harus mengakui bahwa setiap kita yang masih diizinkan Tuhan untuk ada dalam dunia ini, tidak ada pernah yang satu orang tidak pernah mengalami kesulitan. Kita semua pasti mengalami kesulitan, dan setiap hari kita selalu mengalami kesulitan. Dan di dalam kesulitan itu kita perlu selalu berseru pada Tuhan. Orang yang tidak pernah berseru pada Tuhan adalah orang yang tidak pernah mengalami kesulitan. Banyak orang tidak mau berseru pada Tuhan karena dia merasa apa? Dia merasa dia tidak punya kesulitan. Dia merasa dia tidak punya masalah. Dia merasa dia tidak punya persoalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak pernah berseru pada Tuhan gampang melakukan kesalahan. Amin. Orang yang tidak pernah berseru pada Tuhan meremehkan Tuhan, bahkan menganggap dirinya hebat, dia akan jatuh pada persoalan besar. Seperti bangsa Israel ini. Kenapa mereka mengalami kesulitan? Kenapa mereka mengalami kemelaratan? Akibat karena mereka memberontak. Mereka tidak mau berseru pada Tuhan. Mereka tidak mau datang pada Tuhan. Sehingga mereka dibawa tekanan orang Midian dan membuat kehidupan bangsa Israel menjadi terpuruk. Disitulah mereka mulai berseru pada Tuhan. Merasakan hidup mereka seperti orang melarat. Itulah mereka mulai berseru pada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, berserulah pada Tuhan, karena Tuhan itu keselamatan kita. Amin. Kenapa kita perlu berseru pada Tuhan? Karena kita menyadari hidup ini selalu mengalami kesulitan. Hidup ini selalu mengalami masalah. Hidup ini selalu mengalami cobaan. Hidup ini selalu mengalami tantangan. Kita perlu berseru pada Tuhan. Dan kenapa kita perlu berseru pada Tuhan? Karena Tuhan itu adalah keselamatan kita. Amin. Tuhan akan mendatangkan kuasa keselamatan ketika kita mau sungguh-sungguh berseru pada Tuhan. Nah, berseru pada Tuhan itu bukan waktu kita senang. Saat senang, saat tidak ada masalah, Tapi berseru pada Tuhan itu setiap saat dan setiap waktu kita perlu berseru pada Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup ini tidak terlepas dari segala persoalan, masalah, kekurangan, persoalan hidup ini, kebutuhan hidup kita, kesulitan hidup kita. Kita perlu setiap hari berseru pada Tuhan.
Kita berseru pada Tuhan karena kita tahu bahwa kita butuh Tuhan. Amin. Kita sangat membutuhkan Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kuasa, kemampuan menjawab setiap pergumulan kita. Itulah kita perlu berseru pada Tuhan. Kenapa kita perlu berseru pada Tuhan? Karena Tuhan itu Bapa kita. Amin. Tuhan itu adalah Bapa kita yang mengerti, yang tahu akan kehidupan kita. Dia akan menjawab setiap seruan kita. Itulah Bapa kita. Tuhan itu Bapa yang mengasihi kita. Kita perlu belajar berseru pada Tuhan. Ya, kita lihat di sini. Ya, di tengah kesulitan, masalah dan persoalan yang kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, ya, yang percaya, tugas dan kewajiban kita adalah tetap berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan itu keselamatan. Maka Tuhan akan sanggup untuk menolong, membebaskan, dan melepaskan kita dari setiap masalah. Kita perlu berseru pada Tuhan, itu tidak berhenti. Ya, pergumulan kita, naikkan doa, pujian, penyembahan kita pada Tuhan. Kita sampaikan semua kesulitan kita pada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan berkuasa untuk menjawab kita. Amin. Menjawab untuk menyelamatkan kita. Ya, berseru kepada Tuhan itu tidak terbatas. Berseru pada Tuhan itu tidak putus-putus. Tuhan mau melihat kita. Apa kita bosan dengan Tuhan? Berseru satu kali Tuhan belum dengar, lalu kita bosan dengan Tuhan. Atau walaupun Tuhan belum menjawab kita, tapi kita tidak pernah bosan. Amin. Berseru pada Tuhan, membangun keintiman kita dengan Tuhan. Bangsa Israel ketika mereka berseru pada Tuhan, Tuhan mendengar mereka, Tuhan menyelamatkan mereka, ya. Dan di situ kita melihat bahwa Gideon membangun mesbah bagi Tuhan. Sampai hari ini mesbah itu harus dilakukan dan diteruskan oleh orang-orang percaya seperti kita. Kita berikan mesbah Tuhan. Ya. Terlihat. Kalau Tuhan memerintahkan kita untuk mendahului melakukan pekerjaannya, tenanglah, jangan takut. Yesus akan segera datang untuk menolong dan menyelesaikan semuanya. Amin. Jadi kalau ketika kita berseru, ya, kita tidak perlu takut. Ya. Kalau Tuhan suruh kita mengerjakan sesuatu apapun, kerjakan dengan penuh sukacita. Jangan pernah ragu. Kalau Tuhan suruh kita lakukan, kita lakukan. Amin. Banyak orang takut. Kalau Tuhan suruh ini dia takut, ini nanti bagaimana, ini tidak bisa, ini tidak mungkin. Ya, ingat lebih baik, Tuhan suruh kita segera memerintahkan kita. Tujuan apa? Tujuan di tengah kesulitan itu kau belajar berseru pada Tuhan. Amin. Dan Dia tidak pernah akan tinggalkan kita. Ketika bangsa Israel berseru pada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal mereka. Kita baca dulu. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-32. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang
kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tolong Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Hal pertama Tuhan Yesus bilang apa? Sesudah itu Yesus segera memerintahkan. Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Jadi Yesus memerintahkan. Kalau Yesus perintah, kita lakukan. Amin. Jangan bimbang dan jangan ragu. Karena di tengah kesulitan, ketika engkau berseteru, engkau berteriak, Dia akan datang. Amin. Jangan pernah takut. Seringkali kalau kita diperintahkan Tuhan untuk lakukan, kita takut. Hari ini pelajaran berharga buat kita, bahwa ternyata kita sangat butuh Tuhan. Di tengah kesulitan kita selalu berseru pada Tuhan, karena Tuhan akan menyelamatkan hidup kita. Ya. Dikatakan bahwa dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Yesus bukan di atas perahu, tapi Yesus pergi di gunung. Amin. Yesus pergi di tempat lain dan Yesus berdoa di sana. Jadi satu hal diajarkan Tuhan, yang pertama kita diperintahkan pergi-pergi, ya. Yesus juga perintahkan mengajar kita untuk berdoa, ya, suka berdoa kepada Tuhan. Di sini kita lihat ada beberapa hal. Ada empat hal yang kita perlu pelajari. Hal pertama, membangun mesbah doa persekutuan yang erat dengan Tuhan. Amin. Mau mengalami jawaban Tuhan, ya, mau mengalami, ya, pertolongan Tuhan, kita perlu membangun mesbah persekutuan kita dengan Tuhan. Ini perlu. Ketika bangsa Israel ditolong oleh Tuhan, maka Gideon mulai membangun mesbah. Supaya apa? Melalui mesbah itu dia membangun persekutuan dengan Tuhan. Dia bicara dengan Tuhan, dia bergaul karib dengan Tuhan. Jadi hal yang pertama firman Tuhan hari ini kita belajar adalah membangun mesbah persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan pernah lupa, ya, kita perlu akrab dengan Tuhan. Kita perlu sungguh-sungguh dengan Tuhan, menjaga hubungan kita dengan Tuhan, ya. Hubungan yang baik dengan Tuhan itu melalui membangun mesbah persekutuan kita, suka bersekutu dengan Tuhan, ya. Yang kedua, kalau Yesus memerintahkan untuk, ya, kita untuk mendahulunya, kita harus siap melakukan karena Ia pasti datang untuk menolong kita. Amin. Amin. Kalau Tuhan suruh kita pergi, kita siap lakukan. Di tengah kesulitan itu pasti Yesus ada datang untuk menolong kita. Saudaraku, di dalam, ya, mendengarkan firman Tuhan ini, membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, saya teringat sejarah gedung kita hari ini. Selalu saya ingat, saya tidak pernah lupa bahwa di tengah kesulitan, pergumulan yang begitu panjang, ya, selama 7 tahun, tidak pernah lemah, tidak pernah putus asa, tidak pernah kecewa. Disitulah Tuhan menjawab. Ini artinya bahwa ketika Tuhan suruh kita, kita siap lakukan. Jangan pernah ragu. Walaupun kita mengalami kesulitan, percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. 7 tahun, saudara. Selama 7 tahun saya harus peluk tiang-tiang itu. Ya, saya harus peluk besi beton keliling. Tidak pernah saya lemah. Karena saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang besar. Amin. Tuhan yang besar, Dia akan bertindak. Kalau murid-murid di dalam perahu, ya, mereka sedang diombang-ambing oleh angin besar, gelombang besar, karena angin sakal, mereka ketakutan.
Tuhan datang. Kalau begitu, ketika kita menghadapi kesulitan dalam pergumulan pembangunan gedung gereja, pasti dia akan datang. Amin. Pasti dia akan datang, dia akan muncul. Dia akan tunjukkan kuasanya untuk menjawab pergumulan kita. Dan Tuhan mau membuktikan bahwa dia ada buat kita. Amin. Dia ada buat kita. Jadi jangan pernah ragu. Ya. Jadi kalau Tuhan perintahkan kita untuk mendahuluinya, kita harus siap lakukan karena Ia pasti datang untuk menolong kita. Seperti sebelum Yesus datang, siapa yang mendahului Yesus? Ada yang tahu siapa yang mendahului Yesus? Siapa yang mendahului Yesus duluan? Yohanes Pembaptis disuruh duluan. Yohanes menghadapi tantangan, tekan berat, tapi dalam tekan itu Yesus hadir. Amin. Yesus hadir. Ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, jangan pernah kita takut ketika kita menghadapi tekanan. Dia pasti hadir untuk kita. Gereja yang menghadapi persoalan, gereja yang menghadapi tantangan, gereja yang menghadapi goncangan adalah gereja yang bertanda, punya tanda yaitu hadirnya Tuhan. Amin. Pasti Tuhan hadir. Tapi kalau gereja yang tidak pernah mengalami tantangan, tenang-tenang, santai-santai saja, gereja yang tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan. Tapi kalau hari kita merasakan, kita mengalami goncangan, kita mengalami tantangan, kita mengalami masalah, itu tanda Yesus hadir di sini. Amin. Karena Yesus itu hadir di tengah badai, di tengah persoalan, di tengah masalah, dia pasti hadir. Amin. Dia hadir untuk menyelesaikan. Ya. Jadi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menghadapi kesulitan, masalah, jangan takut. Wajib bagi kita sebagai anak-anak Tuhan adalah berseru pada Dia. Karena Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita. Yang ketiga, dalam menghadapi tantangan kesulitan kita hanya berteriak, berseru kepada Tuhan. Berteriak. Amin. Kita berteriak. Ada yang bisa berteriak tidak? Berteriak. Tuhan bilang berteriak. Raja Daud berteriak. Ya, kita berteriak, berseru. Kita memanggil Bapa kita ketika kita mengalami kesulitan. Amin. Anak-anak kalau mau panggil kita tidak santai. Ya, anak-anak kalau panggil kita tidak akan pelan-pelan, Bapa, tidak ada. Dia akan Bapa. Betul ke tidak? Dia akan berteriak, Bapa. Dia akan berteriak, bukan Bapa tidak dengar, tapi ekspresi. Ya, ekspresinya. Dia mau menunjuk bahwa dia punya Bapa. Amin. Dia punya Bapa. Kita menunjuk ekspresi kita bahwa kita punya Bapa yang siap mendengar setiap seruan kita. Kita berseru pada Dia. Kita percaya, saudaraku. Amin. Percaya. Tuhan sudah melakukan hal yang besar-besar terjadi di tempat ini. Tapi kita mungkin masih santai-santai, tidak menanggapi setiap apa yang dikerjakan Tuhan di tengah-tengah persoalan kita. Kita perlu responi. Kenapa sepertinya kita tidak mengalami? Karena engkau tidak responi. Karena engkau tidak lakukan. Itu makanya rasanya seperti biasa-biasa saja. Ya, kita harus responi panggilan Tuhan. Kita harus siap. Setiap apa yang kita hadapi di tempat ini itu menjadi satu petunjuk Tuhan, ya. Satu cara Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang bangkit dan bersemangat untuk melakukan pekerjaannya. Tidak boleh lemah-lemah, tidak boleh malas-malas, ya. Yang keempat, ketika Yesus ada di dalam perahu kita, segala macam angin, gelombang, badai, masalah apapun pasti reda. Amin. Bilang kalau Yesus ada dalam perahu kita, segala masalah apapun pasti reda. Amin. Persoalan rumah tangga kita pasti reda. Maksudnya Yesus ada dalam perahu kita bukan pulang bikin satu orang satu perahu, bukan. Perahu rumah tangga kita, perahu pergumulan kita, perahu hidup kita. Kalau Yesus hadir, Dia akan selesaikan semuanya. Amin.
para pergumulan kita. Kita perlu berteriak. Kita serahkan semua. Ini Tuhan, saya sedang ada dalam perahu pergumulan saya. Saya sedang ada dalam perahu masa depan saya. Saya sedang ada dalam perahu usaha saya. Saya sedang ada dalam perahu pergumulan saya ini Tuhan. Saya serahkan semua pada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menjawab. Amin. Tuhan hadir untuk menyelesaikan. Bapa itu hadir hanya satu cara, yaitu menyelesaikan masalah kita. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Bapa. Bapa menyelesaikan. Untuk menyelamatkan hidup kita, Bapa siap memberikan nyawanya untuk selamatkan kita. Dia selesaikan semuanya. Amin. Nyawa saja dia berikan bagi kita untuk menyelamatkan kita. Apalagi pergumulan kita yang kecil-kecil. Amin. Saya sudah kasih tahu jemaat ulang-ulang, ya, supaya jemaat itu punya semangat. Jemaat itu berespon. Jemaat itu siap melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, harus ada dalam Tuhan. Tuhan menjawab setiap pergumulan kita. Ketika kita mulai belajar berteriak kepada Tuhan, ada maksud Tuhan di balik tantangan yang kita hadapi. Ada maksud Tuhan di balik masalah yang kita hadapi. Tanggal 1 saya mengalami sakit. Saya sedang bergumul, saya berdoa, ada maksud apa Tuhan di balik masalah ini. Tahun 2014 saya mengalami sakit. Tahun 2015 ya. Saya mengalami sakit. Di tengah-tengah sakit, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan kondisi yang tidak bisa bergerak, tidak bisa berdaya. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, kau harus bangun gereja. Saya bilang saya siap. Amin. Siap. Saya panggil ibu, saya bilang bagaimana? Tuhan bilang kita bangun gereja. Dia bilang kita punya uang tidak ada mau bangun gereja. Saya bilang coba periksa dulu, cari-cari dulu, kumpul-kumpul dulu. Kumpul-kumpul waktu itu kita punya berapa? 1.500.000. Ya 1.500.000. Saya langsung telepon sopir yang saya kenal. Saya minta batu bela dan pasir turun 5 rit saja karena uang 1.500.000. Begitu sopir sudah di depan jalan, dia telepon, Bapak ini mau tumpah di mana? Ini jadi persoalan saudara. Di rumah kosong saya sendiri, tidak ada orang. Anak-anak keluar sekolah semua. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan apakah saat ini saya bisa bangun? Apakah ini saatnya Tuhan harus sembuhkan saya? Saya berdoa dan saya mulai berusaha untuk kuatkan saya tenaga dan saya bangun. Saya bangun, sopir itu tidak tahu kalau saya sakit. Saya bilang tumpah di sini. Setelah selesai tumpah, lalu kemudian kita bayar, habis setan dakwa saya, bilang begini, lo sakit, lo pesan batu pasir, lo mau kubur lo pun sendiri. Setan dakwa saudaraku. Ketika saya akan setan dakwa untuk melemahkan kembali saya bilang tidak, saya mau bangun gereja. Saya berdoa dalam nama setan king dalam nama Yesus. Saya mau bangun gereja. Ya, hanya 1.500.000. Hari ini jemaat Tuhan lihat, modal hanya 1.500.000. Hari ini gedung gereja berpelantai, 2 lantai berdiri. Itu artinya bahwa ketika kamu mengalami kesulitan, kita belajar berteriak sama Tuhan. Amin. Berseru pada Dia, Dia akan menyelesaikan. Setelah cakar ayam berdiri, saya mulai bergumul selama 7 tahun. Ngeri. 7 tahun saya peluk tiang gereja, saya peluk besi beton. Keliling selama 7 tahun. Tahun 2021 baru Tuhan jawab, 7 tahun. Ya. Dan saya beritahu sama ibu, saya melihat petunjuk Tuhan bahwa Tuhan punya cara. Tahun 2023 lantai 2 pasti selesai. Amin. Tahun 2023 lantai 2 rampung selesai. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Ya. Itu artinya bahwa Tuhan mau supaya di tengah kesulitan belajar bersama Tuhan.
Kemarin berapa dos keramik turun? 200 dos sudah turun keramik. Amin. Itu Tuhan kita, Tuhan hebat. Amin. Dia Bapa yang tidak pernah menutup telinganya. Dia Bapa yang selalu terbuka telinga untuk mendengarkan setiap seruan kita. Di tengah kesulitan, kau berseru pada Dia. Dia hadir. Ini bukti saudara. Ketika murid-murid dalam kesulitan, mereka ketakutan, para mereka mau tenggelam, mereka berteriak bersama Tuhan. Amin. Ketika Tuhan Yesus hadir, terus naik atas perahu, semua badai selesai. Amin. Semua persoalan selesai. Hari ini dengarkan firman Tuhan. Jangan berpikir bahwa saya tidak ada masalah. Hari ini dengarkan firman Tuhan, kita sadar bahwa kita selalu ada masalah dan kita butuh Tuhan. Amin. Kita butuh Tuhan. Kita terus berseru pada Dia. Kita angkat tangan kita. Kita naik pujian penyembahan pada Dia. Kita sampaikan pergumulan kita pada Tuhan. Saya sudah kasih tahu jemaat Tuhan. Ya. Tuhan akan menjawab di 2023. Tuhan akan menyelesaikan pembangunan ini. Ya. Kenapa? Roti yang diberikan Tuhan bagi murid-muridnya dan bagi semua orang itu sudah di tangan mereka. Amin. Tinggal saja Tuhan mendaulat. Ya, mendaulat Butet, ayo Butet bawa ke sana. Mendaulat Leni, ayo Leni bawa ke sana. Ayo Frans bawa ke sana, Minggu bawa ke sana. Tuhan berdaulat. Amin. Saatnya Tuhan berdaulat kita. Kalau roti itu di waktu itu dibagikan murid-murid dan murid-murid tidak membagikan kepada orang lain, ada mujizat ke tidak? Mujizat itu tidak akan terjadi, saudara. Amin. Mujizat itu terjadi ketika murid-murid membagikan. Amin. Kalau murid-murid terima roti itu dan mereka bilang, ini kami belum cukup. Orang dulu itu kan badan sebesar. Kami tidak cukup. Tapi karena mereka membagi, maka pelipat gandaan luar biasa. Dan kita percaya bahwa ada orang-orang yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Tuhan yang memulai, Tuhan akan menyelesaikan. Amin. Wajib kita hari ini sebagai anak Tuhan ada 4 hal. Ya. Ada 4 hal. Yang pertama, membangun mesbah doa persekutuan yang erat dengan Tuhan. Yang kedua, kalau Yesus memerintahkan kita untuk mendahuluinya, kita harus siap lakukan karena Ia pasti datang untuk menolong kita. Yang ketiga, dalam menghadapi tantangan kesulitan, kita hanya berteriak berseru kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, ketika Yesus ada di dalam perahu kita, segala macam angin, gelombang, badai, masalah apapun akan reda. Amin. Jangan pernah ragu dengan Tuhan kita. Jangan pernah ragu dengan Yesus yang sudah menebus hidup kita. Kita hanya belajar untuk terus membangun keintiman kita dengan Tuhan, memelihara hubungan kita baik, ya hubungan kita dengan Tuhan, memelihara, menjaga, saudaraku, amin. Seperti anak dengan bapa, ya mereka betul-betul punya hubungan yang luar biasa. Anak orang tua punya hubungan yang luar biasa, terjadi komunikasi dan kasih sayang yang luar biasa. Demikian punya, ya hidup kita dengan Tuhan, amin. Kalau kita menjaga hubungan kita ini intim dengan Tuhan, selalu akrab dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Aduh, betapa hebatnya kita ketika engkau berseru, Dia akan menjawab. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.